Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuqara'ul muhajirina yadkhulunal jannata qabla agniyaihim bi khamsi mi'ati sanah. Khatiman rahimakumullah, kita telah memasuki bulan Rajab, menuju Sya'ban, dan sebentar lagi Ramadan 1444 Hijriah. Berbagai ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digaungkan baik oleh diri kita ataupun saudara-saudara kita. Tapi kemudian kita jangan lupa mengevaluasi diri bahwa yang terpenting adalah bukan bagaimana kita mencintai, tapi bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara yang perlu menjadi pengingat adalah terkait al-haud, telaga. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah menggambarkan berdasarkan beberapa keterangan hadis, juga tentunya berdasarkan ayat Al-Quran, bahwa telaga Nabi itu yang pertama ada telaga yang disiapkan sebelum manusia melewati as-sirat. Inilah yang sering dikatakan dengan haudun Nabi, telaga Nabi. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli nabiyyin haudun. Sungguh setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan mereka para nabi itu akan memiliki keinginan yang sama, merasa bangga apabila banyak orang yang menghampiri telaga-telaga mereka para nabi. Wa inni arju, kata Nabi, aku pun sungguh menginginkan an akuna aktsarahum waridatan, akulah yang paling banyak didatangi dari telaga-telaga itu. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa ada telaga yang posisinya fil jannah. Itulah yang dijanjikan kepada Rasulullah SAW, inna a'tainakal kautsar. Tapi kemudian tidak sedikit para ulama yang mengatakan baik telaga sebelum manusia melewati as-sirat ataupun telaga yang ada di dalam surga, keduanya diistilahkan al-kautsar. Beberapa poin perlu kita perhatikan terkait dengan telaga ini, baik telaga haudun Nabi sebelum as-sirat ataupun telaga al-kautsar yang berada di surga. Bahwa Rasulullah SAW menggambarkan dari berbagai keterangan, ada 3 golongan manusia yang akan diusir dari telaga Nabi. Tidak akan diizinkan untuk meminum airnya. Padahal kata Nabi, telaga itu airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Telaga itu luasnya seluas perjalanan seseorang selama 1 bulan.
Dalam keterangan yang lain, telaga itu bagaikan jarak dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Telaga itu, kata Rasulullah SAW, dijaga dengan ketat oleh 70.000 malaikat. Kita mengetahui bahwa dalam istilah Arab, apabila diungkapkan kalimat sab'un atau sab'atun, tidak serta-merta menunjukkan benar-benar 7. Tapi itu adalah gambaran betapa banyaknya malaikat yang kelak menjaga telaga Nabi. Bukan hanya itu, kata Nabi, malaikat yang menjaga telaga itu, mereka memegang besi-besi panas, hendak memukul wajah-wajah orang-orang yang diusir dari telaga tersebut. 3 golongan tersebut, yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6587 dari Abu Hurairah. Baina ana qaimun, kelak ketika aku sedang berdiri, kata Nabi, di depan telagaku, idza zumratun, tibalah satu rombongan, hatta idza arabtuhum, sehingga aku mengetahui mereka. Dari mana, ikhwatu iman? Karena dalam keterangan lain dikatakan bahwa kita umat Islam akan dikenali oleh Rasul dari asaril wudu, bekas wudu kita. Kharaja rajulun min baini wa bainihim, keluarlah seseorang di antaraku dan di antara mereka. Faqala, orang itu berkata, halumma, marilah kemari, ayo ke sini. Fakultu, aku pun bertanya kepada orang tersebut, aina, hendak kemana engkau? Qala, orang tersebut menjawab, ilan nari wallahi, mari bersamaku menuju neraka, kata orang tersebut. Ingat ikhwatu iman, bahwa orang ini sudah dikenali oleh Rasul. Artinya orang ini pernah berwudu, pernah melaksanakan sholat. Tapi ketika dia ditanya mau kemana, ilan nari wallahi, mari bersamaku ke neraka. Qultu, kata Rasul, aku pun bertanya, wa ma sya'nuhum, kenapa mereka ini? Kenapa mereka yang aku kenali malah mengajak teman-temannya menuju neraka? Qala, maka dikatakan, innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka lah kaum murtadin yang berpaling dari agamamu setelah engkau tiada. Inilah golongan yang pertama, ikhwatu iman, yang akan diusir dari telaga Nabi. Mereka lah yang murtad dari agama Islam. Satu di antara kategori murtad, ketika Abu Bakar As-Siddiq menagih zakat kepada umat Islam, ada beberapa umat Islam yang menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar memerintahkan panglima perang ketika itu, perangilah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal ketika Rasulullah sedang ada, dia mau membayar zakat. Keputusan itu dipertanyakan oleh Umar. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau hendak memerangi orang yang mengatakan, yang berkeyakinan la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah melarang hal tersebut? Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan memerangi seseorang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Aku akan memerangi seseorang yang membayar zakat kepada Nabi, tapi tidak mau membayar zakat kepadaku. Maka dalam pandangan Abu Bakar, seorang yang melaksanakan sholat tapi tidak menunaikan zakat adalah murtad. Ikhwatu iman rahimakumullah, inilah golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba tertidur. Kemudian terbangun sambil tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Dalam riwayat Muslim, ikhwatiman, hadis nomor 2304.
Kata Rasul, telah datang kepadaku wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjelaskan, Al-Kautsar adalah satu sungai yang ada di surga. Kebaikan yang banyak yang ada padanya. Seluruh umatku akan mendatangiku pada hari kiamat kepada telaga Al-Kautsar itu. Di telaga Al-Kautsar itu banyak di pinggir-pinggirnya gelas-gelas bagaikan butiran taburan-taburan bintang dan planet-planet di tengah malam. Sampai waktu iman, saking banyaknya itu gelas di pinggir-pinggir Al-Kautsar. Dalam keterangan lain Nabi menggambarkan apabila seseorang menjulurkan tangan, maka gelas-gelas itu berjatuhan saking banyaknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ada segolongan umat dari umatku yang dihalangi. Ketika mendekati telaga itu dihalangi. Kemudian kata Rasul, dikatakan, Rabbi innahu min ummati. Ya Rasulullah, ya Allah, kata Rasul, ini umatku, kenapa dihalangi dari telaga? Fayaqulu, maka dikatakan kepada beliau, ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui ma ahdatsat ba'daka, apa yang mereka rubah, apa yang mereka tambah, apa yang mereka kurangi ba'daka, setelah engkau tiada. Secara simpel para ulama mengatakan golongan kedua yang akan diusir dari telaga Nabi, diusir dari telaga Al-Kautsar adalah mereka pelaku-pelaku bid'ah. Ikhwatu iman, karena sesungguhnya Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kita semua. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasul. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan tapi tidak ada perintah dari kami dalam urusan tersebut, bisa jadi kita ikhlas, bisa jadi kita semangat, bisa jadi jumlahnya banyak, bisa jadi bacaannya panjang, tapi tidak ada perintah dari Nabi. Apa kata Nabi? Fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Pantaslah jika para ulama mengatakan ada dua syarat amal diterima oleh Allah selain ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua perlu sangat kita perhatikan, mutaba'atir Rasul, harus senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Khatiman rahimakumullah, adapun golongan yang ketiga digambarkan oleh Ka'ab bin Ujrah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, U'idzuka billahi ya Ka'b bin Ujrata. Aku memohonkan perlindungan kepada Allah untukmu, hai Ka'ab bin Ujrah, dari para penguasa yang akan muncul sepeninggalku. Barang siapa datang ke pintu para penguasa itu, lalu mempercayai kedustaan mereka, membantu kezaliman mereka, dia bukan golonganku, kata Nabi. Palaisa minni walastu minhu. Dan Nabi mengatakan dengan tegas, wala yaridu alayyal haud,
Dan orang tersebut, pemimpin yang zalim itu, takkan bisa datang ke telagaku. Bahkan kelanjutan hadis ini dikatakan, ditamparlah wajahnya oleh para malaikat dengan besi-besi panas yang mereka pegang. Satu, ikhwatul iman, orang-orang yang murtad. Yang kedua, ahli bid'ah. Yang ketiga, para penguasa yang zalim, termasuk para pendukungnya, pemilihnya, sponsornya, atau siapapun yang mendukung mereka. Saya tidak ada rencana apa-apa menyampaikan hal ini, dan tidak ada kepentingan apa-apa. Yang saya ingin sampaikan adalah, satu titik kita memilih pemimpin, sesungguhnya besar resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tidak terusir di telaga Nabi kelak, tapi sebaliknya kita menjadi orang-orang yang dipeluk oleh Nabi, diberi air dari telaga beliau, bahkan beliau sendiri yang akan memberikan air dari telaga itu bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.